Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Sama-sama kita ketahui, Isra artinya Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj, Rasulullah diangkat dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai ke langit yang ketujuh, dan akhirnya nanti ke Sidratul Muntaha, yang pada akhirnya bertemu dengan Allah menerima perintah sholat. Nah, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Nabi melihat satu kaum yang sangat aneh dan luar biasa. Sakit anehnya, nanti Rasul akan bertanya kepada Jibril selaku sahabat beliau yang membawa Rasulullah Mi'raj. Nah, Rasulullah melihat satu kaum hadirin. Ada satu kelompok yang mereka mengambil batu. Setelah batu diambil, pukulkan ke kepala masing-masing, pecah sampai berdarah, letakkan kembali batu. Sesaat kemudian, ambil kembali batu, pukulkan ke kepala, pecah, darah mengalir, letakkan kembali batu. Itulah yang mereka lakukan abadan selama-lamanya. Rasul pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, mereka itu siapa? Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, haula illadzina tatathaqalu ru'usahum 'anis salatil maktubah." Wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang berat kepala mereka melaksanakan sholat 5 waktu yang diwajibkan sehari semalam. Hadirin hadirat saudara-saudara rahimakumullah. Itulah perbandingan orang yang lalai melaksanakan sholat. Itulah perumpamaan orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Pukulkan ke kepala, letakkan kembali. Ambil lagi, pukulkan ke kepala sampai berdarah, letakkan kembali. Seperti itulah perumpamaannya. Artinya saudara-saudara, orang yang ketika di dunia berat kepalanya melaksanakan sholat, ada aja alasan, ada aja yang diutarakannya ketika mau sholat, bahkan ada aja aktivitas yang menyibukkan dirinya ketika sholat. Seperti itulah nanti balasannya kepada mereka-mereka. Nah, maka dari itu jangan tinggalkan sholat, jangan abaikan sholat, jangan banyak alasan ketika azan berkumandang. Sebenarnya hadirin, ketika azan berkumandang, langsung kita datangi ke masjid, insya Allah setan akan minggat dari kita. Tapi kalau ada aja alasannya, tunda dan tunda lagi, disitulah saatnya setan menggoda kita, akhirnya kita lalai dengan sholat. Maka dari itu nanti pada hari kiamat, Allah mengizinkan penghuni surga berbicara dan menyapa kepada penghuni neraka, dan kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, penghuni surga pun bertanya, "Wahai penghuni neraka, ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian penghuni neraka pun menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Ketika di dunia kami tidak melaksanakan sholat, itulah penyebabnya mereka disiksa di dalam neraka Saqar. Nah, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya berarti dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Namun siapa yang meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama. Yang barangkali hadirin, yang meruntuhkan agama itu adalah anak kandung kita sendiri, kakak abang kita sendiri, adik kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri, keluarga kita sendiri, satu atap rumah dengan kita. Mereka menghancurkan agama, kita diamkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita kaji,
Orang yang tidak mau sholat, orang yang lalai dari sholat itu sama seperti orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sholat Allah wajibkan 5 kali sehari semalam. Kita melaksanakan sholat 5 menit insya Allah sudah khusyuk. Kalau 5 menit sekali sholat, 5 dikali 5, 25 menit. Sementara Allah berikan kepada kita waktu sehari semalam 24 jam. 24 jam dikali 60 menit, 1440 menit. Allah berikan cuma-cuma. Allah berikan gratis kepada kita. Hanya Allah minta dari 1440 menit, Allah meminta 25 menit. Kerjakan sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Itu pun banyak di antara kita yang melalaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin hadirat rahimakumullah, kita ajak anak-anak kita ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kita ajak saudara-saudara kita ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah, kalau kita sudah ke masjid, Allah berikan kepada kita iman yang kuat, iman yang mantap. Karena sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang diutamakan dalam agama kita yang mesti kita makmurkan.